Bukan, Gautam pun terlihat sudah berada di dalam kamar Yasoda untuk melakukan pemeriksaan rutin. Lalu dikala mengetahui jika Gautam belumlah menikah, Yasoda merasa sangat bingung mengingat bahwa dia adalah seorang pria yang tampan. Dan ketika Gautam memperingatkan Yasoda untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi coklat, Yasoda malah menjelaskan bahwa sebenarnya dia lebih suka memakan snack kacang, namun dia tidak bisa mendapatkannya di sana. Hingga tak lama kemudian di saat dia melihat Teju yang ingin menghisap rokok di dalam toilet, Yasoda pun langsung melarangnya berulang kali, mengingat jika rokok sangatlah berbahaya bagi bayi yang berada di dalam kandungannya. Dan meski sempat merasa jengkel, namun pada akhirnya Teju menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Yasoda adalah suatu hal yang benar, sehingga dia memutuskan untuk membatalkan niatnya demi menjaga keselamatan bayinya sendiri. Bahkan, Teju juga menjelaskan jika sebenarnya alasan dia merokok bukanlah untuk bersenang-senang, melainkan hanya untuk bisa melupakan masalah yang menimpa hidupnya. Dimana menurut penjelasan Teju, keluarganya memiliki hutang yang cukup banyak sehingga dia terpaksa menerima tawaran sebagai ibu pengganti, agar dia bisa melunasi semua hutangnya tanpa memberitahukan siapapun. Karena selama ini, dia telah berbohong kepada orang tuanya dengan mengatakan bahwa dia sedang berada di luar negeri. Dan selain Teju, Kajal pun juga nampaknya memiliki kisah hidup yang tak kalah menyedihkan, yang mana menurut penjelasannya hingga saat ini tak ada satupun pria yang bersedia mendekatinya, sebab dia lahir dari rahim seorang wanita penghibur yang tinggal di lampu merah. Bahkan setelah dikirim ke desa, Kajal sudah tidak pernah lagi bertemu dengan sang ibu, karena satu-satunya barang yang dia miliki hanyalah cincin pemberiannya saja. Oleh karena itulah dia sangat membutuhkan uang yang cukup banyak untuk bisa membebaskan ibunya dari tempat tersebut. Dan meski mereka memang memiliki alasan tersendiri untuk menerima kontrak itu, namun di antara mereka berlima hanya alasan Jenny yang sedikit agak konyol, karena dirinya rela menjadi ibu pengganti hanya untuk bisa membeli iPhone, di mana penjelasan itu pun sontak langsung membuatnya menjadi bahan tertawaan. Sedangkan di lokasi yang berbeda, dikala Altaf masih berada di laboratoriumnya, secara tiba-tiba dia diserang oleh seorang pria dari arah belakang, sehingga membuatnya tewas terbunuh. Bahkan, jasadnya pun hingga dimasukkan ke dalam drigen yang berisikan zat berbahaya. Begitu juga dengan sampel produk craft yang sedang dia teliti. Lalu bersama dengan peristiwa pembunuhan itu, Gautam pun terlihat sudah kembali berada di dalam kamar Yasoda untuk melakukan pemeriksaan. Dan Yasoda merasa sangat bahagia di saat Gautam memberikan makanan kesukaan yang selama ini dia inginkan. Hingga beberapa hari kemudian ketika mereka berlima sedang asik berbincang sambil memilih hidangan, tiba-tiba Kajal menjerit kesakitan yang membuatnya harus segera dibawa ke ruang perawatan yang terdapat di zona 2. Dan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Lela memohon kepada bayi yang berada di dalam kandungannya, sebab dia memang berasumsi bahwa bayinya merupakan titisan Dewa Krishna. Dimana menurut penjelasannya, dia berasal dari keluarga dalang yang selalu mendengar kisah Dewa Krishna sepanjang hidupnya. Itu sebabnya lah, dia yakin jika dirinya akan melahirkan Krishnanya sendiri. Namun setelah dia menikah, suaminya malah divonis tidak bisa memiliki keturunan sehingga membuat perasaannya menjadi sangat hancur. Sampai pada suatu hari, dikala suaminya terserang penyakit, dia pun segera membawanya berobat ke kota, di mana dia diharuskan untuk mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Tetapi di saat yang bersamaan dia juga diberikan kesempatan untuk menandatangani kontrak sebagai ibu pengganti, sehingga dia yakin jika semua itu adalah bagian dari permainan Krishna untuk dirinya. Namun tak lama kemudian, Madu pun datang menghampiri mereka untuk memberikan informasi jika bayi Kajal ternyata sudah meninggal dunia 2 hari yang lalu, sehingga janin yang berada di dalam kandungannya harus segera dikeluarkan agar nyawa Kajal bisa diselamatkan. Lalu bersama dengan penjelasan yang Madu katakan, Rishi terlihat sudah berada di dalam mobil untuk mengawasi pergerakan Sonu sambil terus menghubungi Balaram. Dan setelah menyadari jika beberapa orang yang berada di dekatnya merupakan anak buah Sonu yang sedang menyamar, dia pun langsung meminta kepada rekannya yang bernama Anwar untuk segera masuk ke dalam mobil. Tetapi karena invasi yang mereka lakukan, Anwar pun harus kehilangan nyawanya akibat luka tembak yang dia dapati. Dan ketika mendengar adanya suara tembakan yang berulang kali, Balaram yang merasa khawatir mencoba untuk datang ke tempat kejadian. Namun sayangnya, dia malah mengalami kecelakaan. Hingga pada keesokan harinya sebelum melakukan senam ibu hamil, Yasoda yang merasa penasaran sempat bertanya kepada Madu terkait kondisi Kajal. Dan setelah mendengar jika Kajal telah dipulangkan ke desanya, Lela mulai merasa ada sesuatu hal yang aneh karena Kajal tidak akan mungkin bisa kembali dengan kondisi seperti itu. Tetapi akibat terlalu memikirkan sahabatnya, Yasoda malah jatuh pingsan di dalam kamarnya sendiri sehingga membuat